Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas 8 yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita sudah memasuki pekan materi PKN yang ketiga, di mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas materi nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi apa aja sih nilai-nilai Pancasila itu dari setiap sila? Ya, Pak Adis ulas sedikit. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memiliki perasaan ya sebagai seorang manusia, yaitu rasa kemanusiaan ya yang adil dan beradab, dan sampai dengan sila kelima. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa sih? Nah, kita akan lihat di sini lebih dalam lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi yang paling kecil sekalipun yaitu lingkungan keluarga, kita sudah bisa menerapkan apa itu Pancasila. Itu sebabnya Pancasila disebut sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, bukan hanya sebetulnya dalam bernegara, tapi dalam kehidupan kita di lingkup yang paling terkecil, yaitu keluarga kita. Nah, di lingkungan keluarga ada beberapa poin yang Pak Ajis ambilkan contoh. Pertama, nilai Pancasila di lingkungan keluarga. 1. Berbakti kepada orang tua. Nah, ternyata Pancasila mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, ini kita lihat bisa masuk ke sila keberapa? Nomor 1 ini. Ya, sila pertama bisa nggak? Bisa, karena setiap agama ya tentunya mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua, apalagi Islam yang jelas-jelas mengajarkan kita untuk birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, nah selain berbakti kepada orang tua itu masuk sila pertama, berbakti kepada orang tua juga masuk dalam sila kedua. Oh bisa Pak double gitu? Bisa dong, karena sila kedua juga mengajarkan arti kemanusiaan ya. Orang tua kita adalah manusia yang paling banyak berjasa terhadap lahirnya kita, tumbuh dan kembangnya kita, maka ya sebagai seorang manusia kita harus memiliki rasa perikemanusiaan ya. Kita harus memiliki rasa ya kemanusiaan terhadap orang tua kita dengan cara berbakti kepada orang tua. Yang kedua, orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak. Nah, orang tua pun harus menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Atas dasar sila keberapa, Pak? Nah, ini bisa kita lihat. Coba sila keberapa? Menyayangi dan mendidik anak-anaknya? Iya, sila kedua, ya, karena rasa kemanusiaan di situ. Yang ketiga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Masuk sila kedua juga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Yang keempat, saling membantu sesama anggota keluarga. Masuk dalam sila membantu sesama anggota keluarga. Bisa sila kedua, kemanusiaan, bisa juga sila ketiga. Karena membantu bisa membuat rasa persatuan dalam keluarga menjadi tumbuh, kebersamaan dalam keluarga menjadi tumbuh. Bisa masuk yang lain, Pak? Bisa sila kelima, yaitu gotong royong. Nah, dalam keluarga saling membantu bisa disebut sebagai gotong royong. Yang kelima, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Ini bisa sila keberapa? Ya, keadilan sosial. Betul teman-teman, ini masuk sila kelima. Sila kedua gimana Pak? Ya masuk juga sebetulnya, bisa saja ya. Tapi sila kedua cenderung kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ketika di situ ada nilai-nilai kemanusiaan, maka itu masuk kategori sila kedua. Tapi lebih tepatnya masuk sila kelima kalau yang barusan. Nah, selanjutnya yaitu tadi ada 5 contoh yang Pak Jis sampaikan. Sebetulnya banyak sekali ya. Misalnya contoh seorang kakak yang melihat dua adiknya sedang bertengkar. Nah, berdasarkan rasa kemanusiaan atau rasa persatuan dipisahkan tuh adik yang sedang bertengkar itu. Nah, itu termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup. Kita lanjutkan di lingkungan sekolah teman-teman, menghormati teman yang berbeda agama. Sila ke-1, pinter. Sila ke-1, menghormati teman yang berbeda agama, toleransi ya. Yang kedua, menjalankan perintah agama masing-masing. Sila ke-1 lagi.
melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswa. Sila sila keempat teman-teman. Ya, sila keempat. Kenapa sila keempat? Karena melakukan kewajiban artinya kita taat terhadap peraturan. Nah, taat peraturan itu dimasukkan ke dalam butir-butir Pancasila, sila keempat. Yang empat, menolong teman yang kesulitan belajar. Nah, ini sila kedua teman-teman, karena melibatkan rasa kemanusiaan. Kita kan tidak tega, ya kasihan kalau lihat teman kita kesulitan sementara kita bisa membantunya, maka ini masuk ke dalam nilai kemanusiaan. 5, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Teman-teman sudah tahu. Sila keempat, pinter. Kalau ada kata musyawarah berarti permusyawarah kan sila keempat. Nilai yang berikutnya ada di lingkungan masyarakat, teman-teman. Ada 4 contoh yang Pak Jis ambil. 1, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Ya. Mengedepankan musyawarah setiap mengambil keputusan. Ini bisa di lingkup RT, RW, ya, atau dalam lingkup kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Ini kategori sila keempat. 2, dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis. Ya, musyawarah lagi dan ada kata demokratis. Ini jelas sila keempat. Mendorong sikap kekeluargaan. Nah, mendorong sikap kekeluargaan. Jadi ketika ada masalah tidak langsung menjustifikasi, bahwa itu sebuah kesalahan dan harus melalui jalur hukum. Nah, sekarang banyak ketika masalah sedikit, senggol sedikit, bawa ke hukum. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan sikap kekeluargaan. Ya, tabayun, diajak duduk bersama, ditanya akar permasalahannya, sehingga didapatkan solusi yang terbaik dengan cara yang termudah sehingga resikonya tidak terlalu besar. Yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, ini juga termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Contohnya ketika ada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, maka bisa tuh kita bersama-sama mendorong, ya, meningkatkan masyarakat agar memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Nah, itu bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini ada 5 contoh. Pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, rasa apa yang mendasari orang memberikan bantuan kepada korban bencana alam? Rasa persatuan, rasa kemanusiaan, rasa permusyawaratan perwakilan, rasa keadilan sosial, atau ketuhanan yang pertama. Ya, kalau Pak Jis lebih cenderung kepada kemanusiaan. Ketika ada saudara kita di belahan daerah lain atau belahan bumi lain, ya, yang mungkin berbeda negara dengan kita, bahkan ya berbeda agama dengan kita pun, sebetulnya atas dasar rasa kemanusiaan kita bisa bantu mereka ketika mereka mengalami bencana alam atau membutuhkan bantuan dari kita. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kalau di buah hati Pak Jis yakin teman-teman sudah terbiasa dengan perbedaan, ya, suku ya, jelasnya suku, adat, ras. Kalau agama kan insya Allah semua sama di agama Islam. Ya. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini adalah pencerminan nilai Pancasila sila ke-3. Oke, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ya, supaya menciptakan rasa persatuan. 4, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tadi kan Pak Jis bilang kalau menaati peraturan itu masuk kategori nilai Pancasila sila ke-4. Menaati peraturan dan tata tertib perundang-undangan yang berlaku. 5, menjaga fasilitas umum. Nah, ini juga masih ke dalam kategori sila ke-4, ya, yang bisa dilakukan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya, slide-nya habis. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 1 ini. Ya, nanti akan Pak Aziz share latihan soal sebagai panduan teman-teman,
dalam belajar sebelum ada tes formatif minggu depan. Pada kesempatan minggu depan teman-teman akan melaksanakan tes formatif. Materinya adalah bab 1, materi A, B, C, dan D ya, nilai Pancasila ini yang terakhir. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai yang bagus. Jangan lupa belajar ya. Insya Allah dengan kejujuran mendapatkan nilai yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf pada tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.